Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali bersua bertatap maya untuk sama-sama melaksanakan satu di antara tugas kita sebagaimana umat Islam, yakni melaksanakan thalabul ilmi. Kali ini kita menginjak di pertemuan ketujuh untuk mata kuliah pendidikan agama, dan tema bahasan yang akan kita sama-sama diskusikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan istilah ijtihad. Mungkin sebagian dari kita ada yang sering mendengar istilah ijtihad, ada juga barangkali yang masih asing kaitan dengan ijtihad ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal umum, hal-hal yang paling dasar berkaitan dengan ijtihad sebagaimana yang sama-sama kita pahami bersama. Baik teman-teman sekalian, dilihat dari sisi pengertian bahwa ijtihad itu yakni berusaha untuk berupaya atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan oleh para ahli agama ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jadi poin bahasan kita pada kesempatan kali ini kaitan dengan ijtihad. Ijtihad ini salah satu cara metode yang digunakan oleh para mujtahid, para fuqaha untuk menetapkan satu hukum. Jadi hukum halal, haram, mubah, makruh, dan juga sunat. Ini kan bisa kita katakan sebagai hukum dalam pengertian yang sangat sederhana. Hukumnya sholat wajib, ada wajib. Hukumnya saum wajib. Nah, wajibnya saum, wajibnya zakat, wajibnya sholat itu berdasarkan suatu proses yang kemudian disebut dengan istinbat hukum, penetapan hukum. Walaupun sebetulnya ada beberapa hukum yang tidak perlu diijtihad karena sudah jelas dalam nas Al-Quran. Nah, ijtihad ini berkaitan dengan hal-hal yang belum jelas dibahas dalam Al-Quran, dibahas dalam hadis. Ternyata masalahnya ada saat ini, maka perlu dilakukan ijtihad. Nah, upaya untuk bersungguh-sungguh, upaya mengerahkan segala kemampuan untuk menetapkan satu hukum ini disebut dengan ijtihad. Oke. Selanjutnya, menurut Syekh Utsaimin dikatakan bahwa ijtihad itu mengerahkan kesungguhan untuk memperoleh suatu perkara yang berat ya. Kenapa berat? Ya karena yang ditetapkan itu hukum seperti yang tadi Bapak sampaikan. Hukum dalam Islam. Di kita saja penetapan undang-undang itu prosesnya lama dan tidak bisa siapapun menetapkan, orang-orang tertentu yang bisa menetapkan hukum, apalagi dalam konteks hukum dalam Islam.
masalah-masalah baru yang tidak ditemukan pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, yang ternyata dialami oleh masa setelahnya, mesti kemudian ditetapkan hukumnya. Bagaimana hukumnya jual beli saham? Zaman dulu mana ada saham yang versi kita sekarang ya? Mana ada saham versi kita sekarang dulu? Ya gak ada. Nah, bagaimana status hukumnya? Apakah boleh? Apakah haram? Apakah mubah? Atau justru malah dianjurkan? Nah, ini tergantung bagaimana para mujtahid ini mengerahkan segala kemampuannya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum suatu masalah. Nah, ini ijtihad. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya menurut Wahbah Zuhaili dikatakan bahwa ijtihad itu adalah perbuatan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Jadi benang merahnya sama ya di antara beberapa pengertian, ialah istinbat hukum, menetapkan satu hukum. Nah, kalau analogi ya, misalkan kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari ya, kita dihadapkan dengan berbagai masalah nih. Masalah, kemudian ada solusi. Selesai masalah ini, datang masalah baru nih. Masalah baru. Nah, perlu ada solusi baru. Nah, kadang-kala solusi ini tidak semudah menetapkan masalah. Solusi ini kadang ditetapkan dengan beberapa pertimbangan. Menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Walaupun masalah ini berkaitan dengan kehidupan dunia, apalagi dalam menetapkan urusan akhirat, maka proses istinbat hukumnya ini harus dilakukan secara ijtihad ya, sungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan. Nah, ini yang kita sebut dengan ijtihad. Tapi yang kemudian ditetapkan itu adalah hukum syariat. Hukum syariat agama. Kita tahu bahwa hukum itu ada dua kan, ada takwiniyah. Ada hukum takwiniyah, ada hukum tasyri'iyah. Kalau takwiniyah ini hukum yang Allah tetapkan kepada makhluk ya, semua makhluk yang berkaitan dengan pergantian siang dan malam, peredaran matahari, bumi, revolusi, rotasi, dan sebagainya. Atau yang biasa kenal dengan istilah sunnatullah. Kalau tasyri'iyah ini hukum syariat yang berkaitan dengan dinullah, dengan agama Allah. Maka dalam menetapkan hukum suatu masalah tidak serta-merta begitu mudah. Prosesnya sangat panjang. Nah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali bahwa ijtihad itu adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum syariat. Ini sama ya, benang merahnya sama dengan pengertian sebelumnya. Kemudian, nah, kasus ijtihad. Sejarah mencatat umat Islam melakukan ijtihad pada pertama kalinya sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu dalam permasalahan pengganti beliau sebagai khalifah atau kepala negara. Jadi bisa kita katakan bahwa ijtihad pertama ya, ijtihad pertama yang dilakukan
yang dilakukan adalah penetapan siapa pengganti Rasul. Nih. Jadi yang pertama kali ijtihad itu dilakukan kaitan dengan penetapan pengganti Rasul. Sebab semenjak ada Rasul, ketika ada Rasul ya maksud Bapak, ketika ada Rasul Muhammad, Nabi Muhammad itu, masalah itu bisa selesai. Kalau ada satu masalah datang kepada Nabi, Nabi menyampaikan hadis, menyampaikan kaulnya, yang tentu saja dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada masalah datang selesai. Tetapi ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka tidak ada lagi seorang manusia yang maksum yang dibimbing oleh Allah, melainkan ada asar-asarnya dari Rasul. Ada asarnya, ada kaulnya yang dihafal, ada fi'lunnya, pekerjaannya, ada takrirnya, persetujuannya. Ini yang kemudian disebut dengan hadis. Makanya ketika ada masalah baru kembali kepada hadis dan Quran yang paling utama. Nah, ijtihad pertama yang dilakukan itu ketika Rasulullah wafat. Siapa yang kemudian mengganti beliau? Nah, para sahabat kan datang dengan membawa opsi, dengan membawa pendapat. Yang paling tepat itu adalah Umar, Utsman, Ali, itu muncul berbagai pendapat. Tapi berdasarkan keterangan atau berdasarkan pengalaman ketika Rasulullah sakit, yang diangkat disuruh untuk menjadi imam sholat itu adalah Abu Bakar. Ini satu pertimbangan yang digunakan oleh para sahabat waktu itu ketika menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam. Ini satu pertimbangan di antara beberapa pertimbangan yang kemudian menyimpulkan bahwa yang menggantikan Rasul adalah Abu Bakar. Jadi kalau ketika ada Rasul tinggal datang kepada Rasul selesai masalah. Tetapi setelah Rasul wafat, setelah Rasul tiada, maka yang terjadi yang digunakan adalah pikiran, kemudian kemampuan dalam memahami konteks ayat Quran dan hadis. Nah, salah satu yang dipakai oleh para sahabat waktu itu adalah Rasulullah ketika sakit yang diangkat menjadi imam adalah Abu Bakar. Nah, dari sana kemudian ditetapkanlah Abu Bakar sebagai khalifah gitu. Itu pemahaman sederhana ya teman-teman. Kemudian setelah menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar pun menghadapi suatu masalah. Sebagian orang Islam tidak mau membayar zakat setelah Rasulullah wafat. Kemudian ia menyelesaikan masalah itu dengan ijtihad. Zaman Rasul, teman-teman, ketika zaman Rasul, para sahabat itu atau orang muslim pada taat membayar zakat. Ketika zaman Abu Bakar, ketika Rasul tiada, tidak semua muslim itu mau bayar zakat. Ini kan masalah baru. Ketika zaman Rasul sebagian besar kaum muslimin pada membayar zakat, ketika zaman Abu Bakar ada sebagian muslim yang tidak mau membayar zakat. Ini kan menjadi masalah baru. Maka masalah baru ini ditetapkan dengan cara ijtihad. Nah, ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar yaitu memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ini diantara bentuk ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Begitu. Nah, kemudian ada dua alasan
Ada dua alasan yang kemudian ijtihad tidak akan pernah berhenti. Satu, terdapatnya nas-nas yang zonni atau dugaan, baik dilihat dari sudut dalalahnya maupun dari segi urutnya, yakni hadis-hadis Nabi yang tidak mutawatir. Jadi ada nas ya, nas hadis ya utamanya. Kalau Al-Quran itu sudah dipastikan kebenarannya, sudah mutawatir, tidak akan ada yang bisa merubahnya, orisinalitas yang terjaga begitu kalau Al-Quran. Namun Al-Quran pun terbagi dua, ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ada yang perlu penjelasan, ada yang tidak perlu penjelasan begitu. Nah, yang perlu penjelasan begitu, yang perlu penjelasan ini dijelaskan melalui hadis. Ini tafsiran dari Rasulullah SAW. Cuman masalahnya hadis itu tidak semua sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Tentu saja yang dhaif ini jangan langsung diterima, karena bisa jadi tidak langsung disampaikan Rasul, melainkan ada dari para orang yang manusia yang lengah begitu. Manusia yang lengah, karena sahabat yang lain itu manusia biasa yang tidak luput dari khilaf begitu. Jadi karena hadis ini ada yang sahih, ada yang dhaif begitu, sehingga perlu ditelaah lebih dalam. Penelaahannya ini tentu bagian dari proses ijtihad ya, ditelaah gitu, sehingga menghasilkan satu hukum yang pasti gitu. Jadi ada sebagian nas-nas yang baru dugaan kebenarannya begitu, belum dipastikan secara sempurna kebenarannya, perlu diteliti begitu, ditelaah lebih lanjut. Nah, proses penelaahan itu bagian dari proses ijtihad untuk menetapkan hukum yang pasti begitu. Sehingga ijtihad tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, berkembangnya fenomena temporer yang senantiasa menuntut jawaban yuridis dari para ulama. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, masalah-masalah itu masalah yang kontemporer ya, masalah aktual terkini yang tidak ada pada zaman Rasul, begitu. Mesti ada panduan hukum. Supaya tidak tergelincir kepada perbuatan dosa. Kalau kita melakukan sesuatu yang haram, tentu akan dosa. Misalnya bagaimana hukumnya jual beli falas, bagaimana hukumnya pinjaman online misalkan. Nah, ini kan masalah temporer, masalah saat ini, konteks saat ini. Tidak ada zaman sahabat, tidak ada zaman Rasul. Maka perlu ada jawaban yuridis secara Islami, jawaban hukum syariatnya bagaimana begitu tentang ini misalkan.
supaya tidak tergelincir dalam perbuatan dosa. Begitu. Makanya sejatinya hukum ini yang dikeluarkan oleh para ulama sejatinya mestinya mengikat. Kita percaya kepada ahli begitu, supaya kita tenang dalam mengamalkan satu amalan yang tidak ada pada zaman Rasul. Nah, kemudian namun kebenaran ijtihad ini tidak bersifat mutlak ya, melainkan dzoniyah atau persangkaan kuat kepada benar. Oleh karena itu, mungkin saja antara satu mujtahid dengan mujtahid lain hasilnya berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan pengalaman, ilmu, serta adat kebiasaan yang berpengaruh kepada hasil ijtihad mereka. Jadi teman-teman, hasil ijtihad ini tidak, kalau Al-Quran ya, ini mutlak benarnya, hadis sahih mutlak benarnya, sementara ijtihad ini tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Karena ini merupakan hasil pemikiran manusia. Manusia yang mana? Manusia biasa. Tidak seperti Rasul. Kalau Rasul itu dibimbing oleh wahyu, sehingga hadis-hadis yang sahih itu bisa dipastikan kebenarannya, mutlak benarnya, karena langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hasil ijtihad ini merupakan produk dari manusia biasa yang kadangkala luput dari khilaf dan salah. Nah, makanya teman-teman, hasil ijtihad ini kadangkala ya berbeda, satu ulama dengan ulama lain berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor ya. Karena banyak faktor. Satu, faktor ilmunya berbeda, kemudian pengalamannya berbeda, adat kebiasaannya berbeda, yang kemudian berpengaruh kepada hasil ijtihad mereka. Kenapa coba ada 4 imam mazhab? Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi. Nah, ini 4 mazhab besar. Nah, masing-masing dari keempat imam ini punya ijtihad yang ada kalanya sama, masing-masing sama, di antara mereka ada juga berbeda. Nah, apakah kemudian perbedaan itu menjadi hal yang tidak wajar? Tentu saja sangat wajar. Karena apa? Karena tadi perbedaan adat nih, adat, kemudian cara pandang. Kalau ilmu, insya Allah dipastikan keempat imam mazhab ini luhur dan tinggi ilmunya. Cuman kadangkala beda sudut pandang dan beda konteks daerahnya, begitu. Sehingga kadangkala dari 4 ini berbeda. Nah, kalau di Indonesia itu kebanyakan menganut paham mazhab Imam Syafi'i, karena disinyalir keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa hasil ijtihad Imam Syafi'i sesuai dengan konteks dari keindonesiaan, begitu. Di Arab kan beda lagi mazhabnya. Silakan.
ini merupakan pilihan. Karena ijtihad itu bila benar dapat 2, bila salah dapat 1. Masing-masing punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bisa saja hasil ijtihad di suatu tempat berbeda dengan hasil ijtihad di tempat lain. Karena seorang mujtahid tidak terlepas dari lingkungan budayanya dan pada akhirnya berpengaruh kepada hasil ijtihadnya. Demikian pula hasil ijtihad yang dilakukan pada suatu waktu dapat berbeda dengan hasil yang didapatkan pada waktu yang lain. Kendati pun demikian, tidak berarti bahwa setiap mujtahid itu benar atau salah, karena yang dapat mengukur kebenaran secara mutlak hanya Allah semata. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah hadis ya. Seorang hakim apabila menetapkan satu perkara, bila salah dapat 1, bila benar dapat 2. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan berbagai ragam redaksi. Yang jelas bahwa hasil ijtihad ini terbatas dimensi ruang dan waktu. Kenapa? Karena masalah yang dihadapi tiap zaman itu berbeda. Tidak sedikit kan ada fatwa yang direvisi. Imam Syafi'i pun mengatakan ada istilah qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Bisa saja hukum yang sudah ditetapkan pertama kali itu bisa saja dirubah dengan hukum yang baru, penetapan hukum yang baru. Tergantung masalahnya. Dan juga hasil penelaahan lebih dalam. Oh, ternyata saya menemukan keterangan baru. Gitu. Contoh misalkan dulu ada fatwa bahwa sholat Jumat itu bisa dijama dengan asar. Ada fatwa yang seperti ini dulu, pernah ada. Bahkan sekarang masih ada. Nah, setelah ditelaah lebih lanjut, ditelisik lebih dalam, ternyata keterangan yang menguatkan Jumat bisa dijamak dengan asar itu lemah. Maka ada ijtihad baru bahwa Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. Yang bisa dijamak dengan asar itu adalah zuhur. Oleh karenanya bila ingin dijamak dengan asar, maka sholat zuhur tidak sholat Jumat. Nah, ini satu contoh kasus di mana ijtihad itu tidak bersifat mutlak, tapi terbatas ruang dan waktu tergantung konteks masalahnya. Begitu. Nah, masalah yang tidak boleh diijtihadkan. Yang pertama, hukum yang sudah pasti. Sholat yang 5 waktu misalkan ya, ini sudah pasti. Saum Ramadan, karena sudah jelas termaktub dalam Al-Quran dan juga penegasannya dalam hadis. Ini sudah qot'i. Tidak boleh kemudian kita beristihad kayaknya sholat 3 waktu deh, gak ada subuh, gak ada asar kemudian gitu. Atau saum Ramadan kayaknya di bulan Syawal deh. Nah, ini tidak bisa. Ini sudah qot'i, sudah pasti. Termasuk ini hukum yang ada dalil qot'inya. Seperti apa? Babi itu sudah pasti haram. Tidak bisa kita menetapkan jadi halal dengan cara apapun, dengan ijtihad apapun tidak bisa kemudian jadi halal.
termasuk khomer. Khomer kan jelas ini haram. Walaupun dulu pengharaman khomer ini kan berangsur-angsur. Datang dari Allah awalnya mubah boleh, kemudian makruh dibenci sampai pada derajat haram karena bisa mengganggu stabilitas kehidupan. Di samping ada nasnya dalam Quran. Gitu. Tidak bisa kalau yang sudah pasti, yang sudah ada dalil qat'iynya, tidak boleh untuk kemudian dilakukan ijtihad. Kemudian, nah sekarang kita sedikit akan bahas macam-macam ijtihad ya. Yang pertama itu adalah qiyas. Qiyas ini menurut bahasa artinya mengukur sesuatu. Mengukur sesuatu dengan yang lain yang ilatnya sama ya. Ini juga proses ijtihad. Ilatnya sama, adanya persamaan dari sisi ilat dan sifat mungkin ya. Dan sifat. Contoh misalkan zakat fitrah pada zaman Nabi itu tidak menggunakan beras, tapi gandum. Nah, apakah di Indonesia menggunakan gandum? Sementara gandum di kita itu jarang misalkan. Nah, para ulama bersepakat dengan qiyas diukur bahwa gandum ini sama ilatnya, sifatnya dengan beras. Apa? Yaitu sama-sama makanan pokok begitu. Makanan pokok. Jadi, boleh kemudian zakat fitrah menggunakan beras. Kemudian ijma. Kalau ijma ini artinya kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat. Kalau sahabat tidak mungkin ya berkumpul untuk melakukan dusta. Makanya di antara ijma ini ada dua, ijma qauli, ada ijma syukuti. Ketika ada ketentuan, ketika ada suatu masalah baru, para sahabat kemudian berkumpul bersepakat apakah sebut saja hukum A ini haram atau boleh. Ada yang menyebutnya boleh. Ini qauli misalkan dengan ucapannya. Kalau syukuti diamnya para sahabat. Diamnya tidak menegur, menandakan bahwa sahabat pun sepakat dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang melakukan hal yang baru yang tidak ditemukan pada zaman Rasulullah, dilihat oleh para sahabat kemudian diam, berarti menandakan setujunya sahabat dengan perbuatan itu. Tapi sekarang ijma sudah tidak bisa karena ini hanya bisa dilakukan oleh para sahabat, yang ada hanya produknya. Produk ijma ini, kompilasi produk ijma itu banyak ya dalam kitab-kitab kontemporer klasik. Kompilasi hukum atau fatwa ijma, kompilasi kesepakatan para sahabat itu masih ada. Kemudian kalau istihsan ini adalah ketetapan atau ijtihad yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. Prinsip kebaikan dan keadilan. Ada masalah baru misalkan, Bapak gak bisa kasih contoh nih. Ada masalah baru, kemudian dilihat dari sisi maslahat, dilihat dari sisi adil dan tidaknya, ternyata kalau melakukan ini adil nih, akan disebut istihsan.
Nah, kemudian yang keempat adalah maslahah mursalah nih. Kalau maslahah mursalah, selama ada kemaslahatan, begitu prinsipnya, untuk kemajuan umat maka diperbolehkan sekalipun tidak ada di zaman Rasul. Contohnya kendaraan, speaker ya. Begitu. Nah, ini jadi ini ya, jadi tugas mandiri berikan satu contoh dari kias, dari ijma, dari istihsan dan masalah mursalah. Satu contoh aja, contoh kias apa, contoh ijma apa, contoh istihsan apa, dan contoh masalah mursalah apa, produk hukumnya. Silakan ini jadi tugas mandiri ya teman-teman, seperti biasa. Ini boleh diketik ya, tidak harus tulis tangan kalau yang ini. Oke, kemudian kehujahan atau prosedur dari ijtihad. Pertama itu adalah nas Quran. Nas Al-Quran ini posisi pertama. Yang kedua khobar atau hadis mutawatir. Tiga, ini maksudnya ahad ya, ahad. Kemudian zohir Quran 4, zohir hadis 5. Quran ini menjadi posisi pertama, posisi teratas. Ketika kita ada masalah baru, lihat dulu apakah di Quran ada atau tidak. Apakah di Al-Quran ada keterangannya atau tidak ada. Nah, setelah Al-Quran ada, maka bisa dipastikan masalah selesai dengan Al-Quran. Kemudian di Al-Quran secara eksplisit tidak ada. Lihat dalam hadis. Hadis itu ada dua, ada pembagiannya, ada mutawatir, ada ahad. Kalau mutawatir ini hadis yang matannya ini banyak diriwayatkan oleh para rawi. Kalau ahad ini hadis yang sedikit diriwayatkan oleh para rawi. Misalkan mutawatir itu, hadis mutawatir itu banyak nih hadis mutawatir. Hadis tentang maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarohu, hormati tetangga. Ini banyak diriwayatkan oleh para rawi, akan disebut mutawatir. Kalau hadis ahad ini sahih, cuman sedikit yang meriwayatkan. Begitu. Jalur periwayatannya sedikit gitu teman-teman. Kalau misalkan mutawatir ini contoh atau analogi sederhana, bahwa tanggal 20 itu yang kemarin ya, merah libur. Dikatakan oleh siapa? Oleh dekan, oleh wadek 1 misalkan, oleh wadek 2, oleh korprodi, di atasnya oleh rektor, oleh wakil rektor. Nah, ini contoh kabar khobar yang mutawatir ya, banyak yang membicarakan, meriwayatkan begitu, ada lebih sederhana. Kalau ahad ini hadis yang periwayatannya jalurnya sedikit. Misalkan tanggal 21 itu ada tambahan libur. Siapa saja yang bilang? Misalkan yang bilang itu hanya korprodi misalkan, ditambah wakil dekan.
Satu lagi misalkan wakil dekan 1, wakil dekan 2 misalkan. Nah ini ahad. Walaupun 3 orang bisa diterima, tentu dengan penelahan, karena yang bicara itu korprodi wakil dekan. Ada yang ahad itu, yang satu periwayatan ya, yang jalurnya hanya satu, yang membicarakannya hanya satu atau 2, tapi kualitas pembicaranya luar biasa, misalkan rektor dan warek. Walaupun 2 orang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Ini analogi sederhana dari mutawatir dan ahad begitu. Dan juga konteks Quran dan hadis, konteksnya ya, konteks Quran dan hadis, konteks hadis. Ayat Quran itu turun ketika sedang apa begitu konteksnya. Begitupun dengan hadis. Karena kadangkala ada yang memahami konteks, hanya paham teks tetapi tidak memahami konteks begitu. Misalkan Pak Dekan bicara, dalam kondisi marah. Kata Pak Dekan, semuanya tidak lulus karena kesal parah. Nah, kalau lihat teks ya, kalau lihat teks dipastikan semua mahasiswa tidak lulus. Tetapi konteksnya lihat, oh Pak Dekan lagi marah, mungkin dia bicara seperti itu karena sedang marah. Kita tunggu beberapa saat lagi, atau ada ketentuan baru, call yang baru. Nah ini contoh konteks ya teman-teman. Begitu. Nah selanjutnya ini mudah-mudahan pembahasan terakhir. Syarat-syarat mustahid banyak sebetulnya dibahas oleh para ulama, tapi secara garis besar bahwa ijtihad itu tidak bisa sembarangan dilakukan oleh orang, karena ini berkaitan dengan hukum ya, syariat ya, berkaitan dengan hukum syariat yang bisa berimplikasi terhadap kehidupan akhirat, bukan hanya dunia ya. Itu sehingga tidak sembarangan yang menetapkan seorang mujtahid itu. Yang pertama, harus tahu isi Al-Quran, paham isi Al-Quran. Walaupun tidak harus hafal ketalar semuanya, tapi yang penting paham isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengetahui bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya. Karena Al-Quran dan hadis itu dalam bahasa Arab, maka seorang mujtahid mesti menguasai bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya. Menyangkut ilmu nahwu, ilmu sorof, kemudian i'rab, dan kaya akan ragam vocabulary gitu dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada satu kata memiliki banyak arti, ada satu arti dengan berbagai macam kata. Contoh misalkan manusia, ini dalam bahasa Indonesia kan, manusia. Dalam bahasa Arab kan ada al-basharu, ada anas, ada al-insanu. Nah ini karena memang mesti paham konteksnya. Disebut al-basharu dalam konteks apa, an-nasu dalam konteks apa, al-insanu dalam konteks apa. Ini bisa dipahami kalau menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian mengetahui kaidah-kaidah ilmu usul. Misalkan dalam Al-Quran itu ada kalimat dalam bentuk perintah, aqimus sholat misalkan, maka
kaidah usul itu al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah menunjukkan wajib. Sehingga diistinbat hukum bahwa kalimat dalam Al-Quran dan hadis yang diawali dengan perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi tidak serta-merta wajib, karena harus tahu dulu konteksnya. Karena asal dalam perintah itu tidak selamanya wajib, ada kadang ada layak tadi lepaor, tidak menunjukkan segera, begitu. Asal dalam perintah tidak menunjukkan berulang-ulang seperti ibadah haji. Nah, ini dipahami oleh seorang mujtahid dalam konteks ilmu usul. Kemudian soal-soal ijma, ya, perkataan para sahabat harus dikuasai. Kemudian masalah nasih mansukh, ayat ini dihapus dengan ayat yang lain berdasarkan proses turunnya, gitu. Kemudian mengetahui ilmu riwayat, ini ditopang oleh ilmu mustalah hadis, ya. Mustalah hadis, kemudian jarah ta'dil, melihat kualifikasi perawi, begitu. Kemudian mengetahui rahasia-rahasia tasyri', peka terhadap suatu hukum itu disyariatkan untuk apa, begitu. Apa syariatnya? Kenapa kita tidak boleh minum khamr? Ada rahasia di balik ketidakbolehan atau diharamkannya khamr. Salah satunya bisa merusak otak dan pikiran. Khamr ini diharamkan, khamr itu haram. Rahasianya apa? Karena memang satu merusak otak. Pangkal dari kriminalitas, begitu. Kriminalitas terjadi karena satu di antaranya otak sudah rusak karena terpengaruh minuman yang memabukkan. Nah, teman-teman, itu saja barangkali pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak sampaikan secara umum, secara general, tidak lebih detail. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan. Tetapi mudah-mudahan tidak puas, supaya kalian bisa mencari kepuasan materi di referensi yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.